siapa gitu. Itu sampai mukanya mau merah loh, itu mukanya merah, melawan datang merah mukanya itu. Iya tadi pas awal-awal mohon maaf Iwan bila kalau ada yang minta naik kan lagi fokus ke dia, jadi saya tidak fokus untuk menaikkan dulu biar dia ya sampai kerasa dulu lah gitu lah minimal. Ya makanya kalau dibawa menonton Tan. Jadi kalau kesimpulan saya tadi itu Bible itu ya itulah musuh mereka. Dikasih data dia lawan tuh data. Tolong yang muslim dulu multi ya teman-teman biar ada diskusi sama Gurunda. Sama Rita Ilat, muslim Kristen saudara. Kepencet. Kenapa? Hah? Rita, kok kenapa? Rita. Rita Kita muslim. gini aja Bun, untuk menghilangkan antrian Ya, Ustaz. naikin satu-satu nanti yang muslim biar menyimak lagi ya. Ini ada Welis Tony monitor. Selamat siang para Selamat siang. penghujat Roh Kudus. Waduh. Santai bang ya, diskusi biar gak diturunkan. Diskusi yang Kudu bagus. turunkan. Jangan ngehujat. Ayo mulai. Teng, silakan. Apa temanya ini? Apa temanya Ustaz? Iya benar, Ustaz gak ngasih tema. Tadi udah sih. Ya silakan Bang Handi. Temanya itu yang sebenarnya siapa yang disalib itu temanya. Siapa yang disalib, yang mati terkutuk? Silakan bang. Soalnya tadi tema saya itu korban itu hewan, jelas, bukan Yesus. manusia gitu. Udah jelas Yesus yang disalib, Pak. Tutup Alkitab sama Al-Quran aja kita baca sejarah aja udah jelas. Wih, keren. Gak apa-apa biarin ikutin aja. Apa dosanya Yesus sehingga disalib? Apa dosa Yesus sehingga dia disalib? Untuk menghadapi. Saya nggak nanya tujuannya. Apa dosanya Yesus sehingga dia disalib? Dia manusia suci, nggak ada dosa. Oke. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Ya? Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Yang membunuh dia siapa? Boleh atau tidak? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya masa orang nggak punya dosa dibunuh, kan aneh. Ya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Ya? Terus yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Yesus punya dosa nggak? Yesus punya dosa nggak? Nggak punya, dia manusia suci kok. Terus kenapa dibunuh kalau nggak boleh dibunuh orang tidak berdosa? Ya untuk menggenapi nubuatan. Siapa yang menghendaki dia mati di salib? Siapa yang menghendakinya? Tidak ada yang menghendaki, orang dia untuk menggenapi. Saya nggak nanya tujuannya, saya tanya pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Yang jelas bukan pengikut Kristus. Siapa itu pelakunya? Siapa pelaku pembunuhan itu? Ya. Tentara-tentara Romawi. Tentara Romawi. Tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Ya. Bukan pahlawan dan bukan penjahat. Terus apa kalau bukan dua-duanya, apa namanya? Membunuh orang yang tidak bersalah itu penjahat atau pahlawan? Ya menurut Anda bagaimana?
Saya tanya Anda duluan. Saya tanya Anda duluan. Apa? Membunuh orang yang tidak bersalah, pelaku ini penjahat atau pahlawan? Ya kalau dengan hukum sekarang sih penjahat. Penjahat. Jadi tentara Romawi ini penjahat, betul? Jadi tentara Romawi ini penjahat, betul? Apa yang membuat orang itu jahat? Apa yang merasuki orang sehingga dia berbuat jahat? Apa yang merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat? Apa yang merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat? Nah ya, saya jawab sendirilah. Jawablah. Bisa jawab, Pak. Jawablah. Jawablah. Apa yang merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat? Iblis. Kenapa malu-malu jawab, Bang? Jadi Kok banyak kali pertanyaannya. Jadi iblis ini merasuki manusia untuk membunuh orang yang di tiang salib. Betul apa betul? Bagaimana? Iblis yang merasuki manusia ini membunuh orang di tiang salib. Betul? Betul? Lu semangat lu. Malu-malu dia. Jadi Ngapain malu? Jadi Yesus mati di tiang salib itu kemauan Tuhan atau kemauan iblis? Maaf, ini salah masuk room apa ya, ini room Kristen? Pusing dia kepalanya. Pusing dia kepalanya iblis. Mirroring juga. Mulai curhat. Pusing mulai. dia. Kok nanyanya Alkitab? Pusing dia. Nggak tahu di sini, nggak tahu di masjid. Ini Islam. Itu otakmu, Bang, supaya otakmu encer. Dikasih Itu tahu guru kalian Juma aja di masjid aja bahas Alkitab. Aneh, Islam apa itu? Loh, kok curhat, Bang? Nah, Bukan ya. curhat. Diskusi lah. Hah? Diskusi lah, jangan curhat. Dia mainnya sih diskusi, cuman kayaknya nggak bisa diskusi. Tinggal jawab tuh pertanyaannya Bang Han, dijawab, Bang. Tadi tuh pertanyaannya kok sangat jelas. Kenapa malu-malu jawabnya? Cuma Kenapa, Bang? Kok nanya terus biar paham sekalian aja. Mungkin ditanggapi Gurunda, mungkin kalau monitor. Ya silakan Wanyua. Allahu Akbar, silakan. Boleh. Mana gurundanya? Salamaki. Jadi iblis yang menghendaki Yesus mati di tiang salib. Berarti sama dong Oten, iblis. Aduh, Sama, lanjut apa dong. juga? Iya, halo. Wih, teman-teman, ada beberapa Kristus yang datang kepada Bani Israel, tapi tak ada satupun Kristus yang dikutuk oleh Elohim kecuali yang datang di Kristen ini kok. Kenapa? Kristusnya kok dikutuk sama Elohim? Ini Kristus cetakan mana pula ini, Bang? Kok ada Kristus yang dikutuk? Setahu saya Harun, Kores, kemudian Henok, kemudian Saul, Daud, Harun, mereka semua adalah Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Kok ini ada Kristus yang malah dikutuk di atas pohon, itu siapa? Nggak kapuk menghujat. Loh, kok justru saya bertanya, kok kenapa Kristen ini diajarin mengutuk Kristus yang mati di atas pohon itu, kenapa? Kalian sering bebas.
baca Markus 3 ayat 29 gitu. Yang itu kalau mengikuti Roh Kudus itu maksudnya seperti Loh, apa itu? lo kok jadi bahas Roh Kudus, Pio Thomas? Yang kita bahas ini Kristus, Kristus yang mati terkutuk di atas pohon. Itu kenapa? Kok ada Kristus terkutuk? Setahu saya yang disebut Kristus itu orang-orang yang disucikan oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, Kristus itu. Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan, bukan orang yang dikutuk Tuhan. Piye toh? Ini ada Kristus yang dikutuk, ini Kristus merek apa ini? Jadi saudara-saudara Kristen ini menyembah Kristus yang dikutuk sama Tuhan. Kenapa bisa kalian menyembah kepada sosok yang dikutuk oleh Tuhan? Kenapa? Mana dalilnya dia itu? Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang ada digantung di atas salib. Nah itu sembahanmu tuh. Galatia 3 nomor 13. Mana ada Kristen? Lalu siapa yang ditebus oleh Kristus terkutuk ini siapa? Satu-satu nabi yang bawa agama sama Allah. Oh, tidak bisa. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Jadi keagamaan yang baik itu adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Jadi Yesus mengajarkan untuk beragama. Mana dalilnya tadi? Loh, gimana toh? Ini pertanyaan saya masih belum dijawab ini, teman-teman. Kristen adalah penyembah Kristus yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Apa enggak lebih baik Anda menyembah drum kosong? Atau menyembah apa? Menara pohon beringin, pucuk pohon beringin, puncak pohon beringin, atau akar kayu mati kayu ulin. Daripada kalian menyembah makhluk terkutuk, mending kalian menyembah drum kosong. Ayo. Kalau drum nasambah. Iya, lebih bagus. Ayo. Kenapa harus nyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Kenapa? Habis itu sok-sokan, kalian sok cantik. Sok paten kalian. Ngajarin orang menjadi murtad dengan cara-cara yang seenak perut kalian. Tahu-taunya setelah orang murtad, rupa-rupanya yang disembah adalah makhluk dikutuk oleh Tuhan. Cari sembahan yang agak-agak sedikit bagus lah. Misalnya gerbang kompleks. Itu lebih bagus kalian sembah. Iya toh? Mending nyembah pot bunga, nyembah sendal jepit. Itu masih keren daripada makhluk yang dikutuk Tuhan malah disembah. Mana itu? Ya iyalah, saya kalau disuruh milih nih, kalau tidak ada Tuhan yang maha suci maha tinggi, disuruh milih makhluk yang dikutuk Tuhan atau sendal jepit, mending sendal jepit. sambil injak-injak Tuhan ya Guru. Ya tapi sendal jepit kan masih berfungsi gitu loh. Iyo, terserah lanjut aja hujat aja. Kok terserah pula gimana? Ini anak-anak Kristus kok. Anak-anak Kristus ini nggak bisa, nggak berdaya. Bela imanmu kawan, karena iman kamu itu adalah iman yang dijual, dipromosikan tuh, dipromosikan ke lorong-lorong, ngaku-ngaku pengikut Kristus, ngaku-ngaku agamanya jalan keselamatan, ya toh? Dijual kemana-mana, berpura-pura kalian jadi Islam, berpura-pura kalian jadi mantan ulama, penghafal Quran, mantan milik pesantren. Pakai yami, pakai hijab, pakai jilbab, pakai kopiah, jualan agama penyembah Kristus terkutuk. Ya bela dong keyakinannya gitu loh. Anda ini sudah tua loh. Boneng ini juga udah tua, mendingan. Iya makanya jangan nangis. Orang tua kok nangis kayak anak-anak. Kok bisa? Ya bela. Kenapa Kristen itu malah menyembah makhluk terkutuk?
Bukannya perintahnya nyembah kepada Elohim yang maha suci lagi maha tinggi. Kok malah makhluk yang terkutuknya disembah? Piye? Mualaf yang cerdas nggak berani dinaikin. Nah, death road langsung mute diturunkan. Boneng. Mualaf cerdas. Mualaf cerdas. Mualaf Itu memang mungkin cerdas karena itu, mualaf itu dari cerdas, Kristen ke death Islam. road itu. Mana ada kalau orang murtad berarti dia meninggalkan dari menyembah kepada hakikat yang maha suci menuju kepada makhluk terkutuk. Mana ada cerdas itu? Udah aku bilang samamu, mending orang itu menyembah tutup panci daripada menyembah Kristus terkutuk. Kalau aku bilang begitu, Bang. Piye toh? Jangan nangis lah kalau ditanya. Dalilnya kan ada. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Kan gitu, Galatia 3:13. Kan gitu, saudara. Ayo, saya boneng tapi saya bukan makhluk terkutuk. Lah ente makhluk terkutuk yang disembah gimana? Sok paten. Allahu Akbar. Pengikut Yesus itu Mana ada pengikut Yesus, pengikut Kristus. Ente itu pengikut Kristus. Ada-ada aja. Pengikut Yesus yang nggak jadi Kristen lah. Pengikut Yesus itu jadi Yudaism. Halo, Salum. Ya, Salmon. Ya. Selamat petang, Bang. Ya, silakan. Ini kalau saya lihat ini Bang Zuma ini kan, Iya, saya sendiri. betul dia menghina-hina ini keyakinan orang. Kok menghina? Saya bertanya, Cak Ayu. Saya bertanya, kenapa orang Kristen ini menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas salib? Saya bertanya, kenapa? Iya, begini. Ya, begini, silakan. Bang. Begini. Itu kan keyakinan kami. Ya, pertanyaan kan? bukan itu keyakinan Ya, siapa. Saya bertanya, enggak, begini. kenapa Dengar orang dulu. Kristen Dengar. lebih memilih menyembah makhluk terkutuk di atas tiang salib daripada menyembah tutup toples? Kenapa? Ya, oke. Saya Jawabannya? jawab. Ya. Bang. Saya jawab ya. Apa ruginya, Bang? Kalau kami menyembah begitu? Iya, kalau kalian menyembah Kristus terkutuk itu untuk kalian saja nggak apa-apa. Masalahnya, penyembah makhluk terkutuk ini ya dari lorong ke lorong mengajak umat Islam yang awam untuk ikut menyembah kepada makhluk terkutuk. Ada kristenisasi, ada misionaris, lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah Al-Quran, mendirikan sekolah Apa ruginya, teologi, Bang? kemudian Islamisasi dilakukan di sana ajaran Islamologi di sana diajarkan dengan cara diobrak-abrik kitab Islam itu dengan cara yang salah. Justru kitabnya Abang itu obrak-abrik. Mana Kalau ada Kristen kitab tidak saya ada membahas. Kristen itu damai Bang, kalau Kristen ya. Tidak ada bilang mau Tidak ada itu Al-Quran kemudian menerjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah Bible, itu nggak ada. Tapi kalian penyembah Kristus makhluk terkutuk ini justru menerjemahkan kitab Belanda dalam bahasa Indonesia tapi menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Itu namanya penyesat. Kalau Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu murni bahasa Indonesia, nggak ada ngambil-ngambil dari Bible. Ngapain? Bible hanya sebatas surat kabar robek dari barat kok. Oke, begini Bang Zuma. Gimana saudara? Ya ini kita kalau macam diskusikan yang enak lah. Bagi juga ruang ini yang lain. Sekarang kan saya bertanya tuh Bang, kenapa saudara menyembah makhluk terkutuk yang mati dikutuk di atas salib? Kenapa Anda menyembah makhluk tersebut? Kalau Anda menyembah makhluk tersebut dan tidak mengajarkan kepada Islam awam, ya silakan aja. Oke, masalahnya, Bang. coba Anda lihat orang Hindu, Nggak orang ngasih Buddha. ruang, dia nggak Ada nggak berani kemudian ngasih kami membahas Saya sembahan jawab mereka? dulu, Bang. Nggak Jangan ada. begitu, jangan Abang saya mau Kenapa? terus bicara. Bagi juga kita. Kenapa kami nggak membahas?
Nggak berani ngasih silakan. ruang. Nggak berani. Bagi ruang juga aja, biar diskusinya enak. Kan penonton banyak juga. Biar Penonton penontonnya banyak. bagi poin kita. Malu kamu Juma sebagai gurunda kayak gini kelakuan. Dengar Kan dulu, ruang. ya. Dengar. Sekarang saya mau tanya kan, apa ruginya Bang Zuma kalau kami menyembah begitu begini? Jawab. Tadi kan saya sudah jawab. Tidak Apa ada jawabnya? ruginya bagi kami kalian itu menyembah. Kalian menyembah Iya, makhluk terkutuk itu lalu nggak ada kenapa itu ruginya terus bagi yang kami. dibahasnya? Lalu kenapa itu terus yang dibahas? Masalahnya penyembahan terhadap makhluk terkutuk itu diajarkan juga kepada umat Islam awam supaya murtad oleh kalian. Kami nggak Aduh, mau. Sesat ini Abang Zuma ini. Kok sesat pula, itu fakta, itu real. Tak jawab. Iya, dengar dulu Bang. Ini dengar dulu ya. Gini ya Dengar ya. pertanyaannya tadi tak jawab ruginya itu di mana? Ini bisa nggak sih satu-satu bang? Ini dirumusin dulu. Satu-satu, Kami semua oke, diam loh. biar- Kami semua diam di sini. Kami Ya, nggak ada yang Bang ikut Felis, campur. nanti saya Kami dulu. menghargai Bang Juma di sini. Ente ada dua Kristen Oke, memang itu kacau. Satu-satu dong. Bukan Gimana sih? bukan kacau Bang. Nggak boleh kita bilang kacau. Ini kan kita mau Makanya diskusinya kalau di enak. room Jadi, muslim bagi itu juga ruang kita. naikin Kristen itu nggak boleh dua. Kalau dua kacau, satu aja kacau. Coba tolong Tidak, Bang satu-satu Felis, diam diam dulu dulu. dong. Welis ente diam dulu. Diam. Biarkan Bang Juma dengan Oke, Bang dengan Felis diam dulu. si Biar saya Anus. bicara dulu, Bang Felis. Ah, Bang Felis silakan. diam dulu. Oke, begini Bang Zuma ya. Ini Iya. kan kalau kita lihat ini saudara kita di Islam ini katanya itu Islam itu damai. Memang. Apalagi iya, tapi di sini kan tidak sesuai faktanya, tidak sesuai kenyataannya. Apa buktinya? Apakah kami ada mengusik kalian? Justru iya, ini kan makanya setiap hari Al-Qur'annya disimpan di dalam lemari. Alkitab Kata yang siapa? dibahasnya. Bagaimana Kata itu? siapa? Kata siapa? Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa Aduh. syaitanan marida. Yang mereka orang-orang Iya. kafir sembah itu adalah setan yang sakit, setan yang durhaka. Nah, Dengar dulu, Bang Zuma. Belum habis penyembah saya setan bicara, yang belum durhaka habis ini, saya. kan Anda bertanya, penyembah setan yang durhaka ini mengajak orang Islam awam untuk ikut-ikut menyembah setan yang durhaka dengan cara menggunakan istilah-istilah Al-Quran, dengan cara tampil ke Islam-Islaman. Makanya kami membahas agama kalian, karena kitab suci kami mengarahkan untuk kitab kalian, agama kalian itu dibahas, digaungkan. Serulah manusia kepada kebenaran dengan jalan yang hikmah. Maka kami menyeru, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Wahai orang-orang kafir yang kau sembah itu adalah setan yang durhaka. Nah, ternyata di dalam kitab kalian memang kalian itu penyembah Kristus yang datang di padang gurun kepada pendiri agama yang bernama Paulus itu. Oke, sudah habis. Boleh saya jawab, Bang? Ya, silakan. Begini Bang Zuma. Bagaimana saudara? Itu pengajaran dalam Kristen itu dalam penginjilan itu wajar. Dia penginjilan itu bukannya bilang mau pergi ke punya jemaat, mau panggil, mau masuk Kristen apa semua. Itu kan hak dorang. Ya kalau mereka mau ikut ya ikut saja. Kan banyak juga Islam baik pun ustadz semua kan mereka banyak juga masuk Kristen, tapi bukan karena daripada penginjilan. Karena kebenaran itu sendiri yang mereka sudah tahu di mana kebenaran itu sebenarnya. Nah, itu terjawab toh. Anda sendiri yang membuka. Memang banyak orang-orang Kristen yang datang mengajarkan agama Kristen itu. Ya kami nggak mau. Supaya anak-anak kami itu tidak terjerat, maka kami kemudian menjelaskan bahwasanya agama Kristen itu berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran, mereka menyembah setan yang durhaka. Apa yang salah? Buktikan aja bahwa kalian tidak menyembah setan. Sederhana toh. Benar nggak? Apa dalilnya? Mana dalilnya? Mana datanya? Ketika kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Siapa Kristus ini? Penyesat. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus Bang Kristus Bima, yang akan salah menyesatkan kau banyak baca orang itu. itulah yang kami ajarkan kepada generasi muda Islam untuk menghindari agama misionaris Kristen. Iya. Oke, begini Bang Bima, kalau Anda baca Alkitab itu harus jangan lompat-lompat, harus baca semua dengan teliti dong. Jangan Iya. itu ayat itu yang Abang Suma baca tadi itu untuk nabi-nabi palsu. Iya. Iya, itulah Waspada nabi kepada palsu. palsu. Iya, nabi palsu setelah Yesus. Jadi kalau ada nabi Kalian yang inilah setelah buahnya. Yesus, nabi palsu. Kalau begitu Paulus ini bukan nabi. Berarti dia palsu dong kalau bukan Paulus. nabi. Paulus itu dia seorang pendosa yang bertobat. Seorang pendosa yang bertobat. Itu 13 Dia buku bertobat. itu dari mana dia dapat? 13 bukunya itu dari mana? Wahyu Tuhan atau karangannya sendiri? Setelah Paulus itu belum menerima 13 Tuhan buku. Yesus. 13 buku, 13 kitabnya ini wahyu Tuhan atau karangan sendiri? Ya dia kan terbukti kan dia ada, dia di depan mata, makanya dia buat itu. Saya ulang Baca, lagi. kan? Ulang lagi. Tidak mungkin juga dia buat Ulang buat lagi, saja tanpa ulang. Saya ulang. perbuatan. Saya ulang. 13 kitab Paulus ini itu wahyu Tuhan atau karangan dia sendiri? Ya karangan dia lah. Oh, karangan. Berarti dia nabi palsu kalau Misalnya begitu. contoh, ini Ternyata ini dia Bang nabi Suma, palsu. dengar dulu, Bang. Dia nabi palsu Dengar dulu, karangan itu- ternyata. dengar dulu Bang Suma. Anda Jangan dulu mengakui terus potong dong. Anda mengakui Dengar karangannya dulu. sendiri. Awah, masolang generasi. Ternyata karangan sendiri. Sudahlah Dia Bang. kan Sudah. saksi, dia kan saksi mata. Dia saksi mata. Karangan Apa sendiri. dia buat itu? Karangan sendiri ya sudahlah Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gantian nangisnya. William lagi nangis lagi. Tidak ada menangis, orang Kristen itu damai Bang, damai. Ya. Anda sudah akui tadi. Justru Anda itu yang cemburu, sakit hati. Ya, dengan enggak dong. Kebaikan orang Bagaimana Iri saya mau hati. cemburu? Ya. Bagaimana saya mau cemburu dengan 13 Rohnya buku abang yang itu roh iri karangan? hati. Iya, Bagaimana rohnya abang saya- semua itu roh iri hati tuh. Bagaimana saya Roh iri mau hati, iri roh iri kepada hati. buku karangan manusia sendiri bernama Paulus? Ngapain saya iri? Dia kan saksi mata. Teman-teman kita sudah dengarkan dari saudara Sabianus. Ternyata Paulus ini kitabnya 13 kitab yang menjadikan orang menjadi Kristen itu ternyata karangan. Jadi Al-Qurannya abang itu hadis apa semua itu Ternyata karangan Paulus. begini Bang. Halo Bang Suma. Halo Bang. Masolang generasi. Nah, ini masalahnya. 2000 tahun Kristen mengkitabkan kitab karangan. Kasihan karena dia tidak mengerti ini, tidak paham. Apalagi Jangan yang mau ketawa Anda ketawa gitu, jelaskan? Bang. Apalagi yang Anda ingin jelaskan? Udah selesai. Ya. Innalillahi wa Ya, inna yang ilaihi sopan raji'un. sikit lah. Yang sopan. Kalau Anda punya etika harus sopan sikit. Ada masa di mana kita itu perlu tertawa. Tertawa itu sehat. Iya, dengar dulu. Masolang generasi. Dengar dulu, belum habis. Iya, nangislah. Silakan nangis. Tidak ada nangis Bang Zuma. Tidak ada nangis. Kami ini agama damai Bang. Iya, damai dari karangan. Silakan. Agama dari buku karangan. Silakan. Orang Kristen kalau mau bertanya itu ramah tamah loh Bang Bima. Mengikuti aturan cuma enggak dikasih. Saya cuma tertawa. 2000 tahun Kristen mengkitabkan buku karangan itu membuat saya tertawa. Kalian merasa sopaten, anak Tuhan lah, bukan hamba Tuhan lah, anak-anak Kristus lah segala macam. Ternyata kitab kalian buku karangan. Gimana saya nggak tertawa, Cak Ayu? Lucu itu. Alamak.
Manras yang Jadi berkait. saya tanya Bang Cuma, hadis itu apa? Bahwa dengan ketidaktahuanmu, sungguh ini Iyalah, lah tadi dua sudah diakui kok jadi ketidaktahuan. Tadi sudah diakui itu karangan Bukan begitu Bang Cuma. Paulus. Oh, bukan begitu. Paulus karangan atau karangan Paulus? Yang mana yang betul? Karangan Paulus atau Paulus karangan? Mana yang betul, Bang? Itu Rasul Paulus itu kan saya sudah beritahu dari awal. Paulus Iya, itu seorang Rasul. yang berdosa. Rasul Seorang lagi, yang Rasul. berdosa. Rasul Seorang lagi, yang Rasul. pendosa yang bertobat. Iya, makanya karangannya sendiri karena dia ternyata adalah orang berdosa. Pantas aja lah, terima aja kenyataan. Kenyataannya memang kayak gitu. Seorang pengarang ulung, itulah Paulus. Begini Bang Cuma, apa-apa pun saya mau jelaskan kepada Abang, memang tidak masuk logika Abang karena Abang Saudara, kalau Berarti- buku karangan dijadikan sebagai pegangan agama, hancurlah sudah, hancur. Hancur. Agama yang mengantarkan kita selamat tidaknya di akhirat, ternyata bukunya, kitabnya buku karangan. Bagaimana saudara? Gimana mau, Yang karangan. mau selamat? yang karangan itu hadis-hadis itu Iya. Bang Juma. Masolang generasi. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Mute terus. Berkemaslah teman-teman, berkemaslah cepat. Jangan sampai mati di dalam mengimani buku karangan. Berkemaslah, berkemas. Ayo, percantik kalau dalam alisnya. Ayo, percantik Bang alisnya. Cuma, Percantik Halo, alisnya, Bang Zuma. bibirnya dipoles pakai lipstik. Ayo, berkemas. Tinggalkan agama Bang yang Zuma. kitabnya kitab karangan. Iya. Bang Cuma, Iya. Bang Cuma, Satu kali lagi kau panggil nama aku, lempar kau asbak ya. Boneng Bang dia Zuma. panggil Juma nggak mau dia dengar si Boneng sekarang itu. Panggil aja Boneng, terserah lu. Boneng kayak apa kayak. Nah, kan Apa nyaut arti dia kalau Boneng? dipanggil Boneng. Iya. sudah saya begini Bang Cuma, saya Gimana itu lain kawan? Bang, lain saya Bang. Oh lain, iya memang agak lain karena Ya, kamu udah. percaya buku karangan. Ya silakan. Tidak Bang, begini Bang, biar mata mana kita mau jelas yang kebenaran, memang tidak masuk di logikanya Bang, tidak masuk di otaknya Bang. Bagaimana mau Nggak kebenaran? Oh bukunya karangan kok kebenaran? Dengar dulu, dengar. Iya. Begini Bang, Wesley diam dulu Wesley. Orang lagi mau ngomong Wesley. Hah, apa sih Ya, kau dengar ini? dulu. Diam dulu. begini Bang Zuma. Apa-apapun Wesley, sampaikan hargai orang kepada lagi Bang ngomong. Zuma, Wesley, tetap Wesley, diam dulu. hargai orang lagi. Wesley hargai orang lagi ngomong. Apa sih kau ini? Suruh dulu diam Begini, Bang Handi. Ini buku karangan mau diterangin, diam dulu. Bang Handi disuruh dulu diam dia. begini Bang Zuma. Apa-apapun kami sampaikan kebenaran kepada Abang memang tidak masuk di logika Abang, tidak masuk di otaknya Abang. Karena pengajarannya Abang itu lain. Wesley diam dulu napa Wes? Hargai orang lagi ngomong. Kau itu biar orang saya keyakinanmu kau ambat juga. Diam dulu. Kenapa sih? Cerewet kali kau. Lanjut Bang, lanjut. Sabianus. Welis ini memang selalu mengganggu. Lanjut Bang. Begini Bang, apa-apapun kebenaran kami sampaikan kepada Bang Zuma itu tetap tidak masuk di logikanya Abang, tidak masuk di otaknya. Karena Abang itu Bagaimana otaknya mau itu masuk? Bagaimana bukan mau di masuk di situ. otak sesuatu yang tidak masuk otak? Bagaimana Justru- Bagaimana Anda bisa justru- memasukkan di otaknya seseorang jelas-jelas seekor sapi Anda katakan itu adalah kelinci. Bagaimana mau masuk di otak? Bang? Justru otakmu yang tidak masuk, otakmu yang tidak masuk Bang Zuma. Masalah Otakmu itu tidak generasi. betul. Wesley diam dulu Wes. Kau bisa diam gak? Orang lagi ngomong. Kok dari tadi Wes. nggak ada yang ngomong? Kok aneh-aneh aja Juma nih framing aja. Diam dulu. Orang suruh diam kok banyak cerewet kau. Diam dulu. Nah gitulah. Dari tadi kalian mute. Kok malah nuduh-nuduh orang pakai Lah kamu teriak dari tadi sini emang tak ada yang dengar. itulah Jadi kualitas kau ngomong. framing. Jadi kau ngomong kau nggak sadar. Jadi kau ngomong kau nggak sadar. Hah? Orang diam dari tadi kok. Kata siapa diam? Orang sujud mendengarkan kau di sini kok.
Saudara Anus lagi menerangkan kau teriak. Sadar Bang Juma, kami ini Astagfirullahaladzim. Ngomong nggak sadar dia. Ngomong nggak sadar. Nah inilah menyembah Kristus kayak gitu. Lanjut saudara Sabianus, lanjut. Iya. Oke lah bang, saya sangat hargai abang lah. Tapi Nah itu ngomong lagi dia kan. Baru juga ditutup ngomong lagi. Kau diam dulu napa? Hargai temanmu ngomong. Hei, kau kayak nggak pernah sekolah kau. Diam dulu, hargai temanmu ngomong. Hargai dulu. Boleh nggak sih? Ya gitulah. Sabinus. Lanjut bang, lanjut. turun aja Bang Sabinus. Room Nah itu ini ngomong lah. mereka itu Astagfirullahaladzim. Kulempar juga sendal lama-lama. lanjut saudara Sabianus. oke, begini bang. Ya, Cuma lanjut, saya Bang, hargai lanjut. abang lah, ya. Sebagai apologet Islam. Tapi sebenarnya saya sangat menyayangkan abang. Sangat menyayangkan. Pasal apa? Sebenarnya di Apa Romi itu? ini yang dibahasnya sebenarnya Al-Quran, bukan Alkitab, bang. Sebenarnya Al-Quran Ini si Weli masih ngoceh nih Bang Juma di bawah. Ini diam dulu. Kedengeran di sini, woi. Mana Diam. ya, Seth? Waktu kau dari mana? Ambil kitab dulu ya, Seth. Kalian. Ya, dia marah-marah nih Cornelis, santai Cornelis. Sabianus ini si Weli ini udah turun masih ngoceh dia. Hari-hari yang dibahasnya Alkitab, ini Al-Qurannya simpan dalam lemari, kitab suci yang disimpan di atas mejanya. Bagaimana sih abang ini? Katanya Islam itu agama yang damai, rahmatan lil alamin. Karena Bibelmu itu memaksakan Yesus anak Maria Tuhan, Nabi kami. Jadi kami meluruskan, makanya kami Gurunda bahas Bibelmu itu. Meluruskan sebenarnya Begini, yang kau Bunda. tuhankan itu Kristus palsu. Bunda, begini. Tanpa Alkitab, Al-Quran ibu itu tidak ada. Ya, tanpa Alkitab. Silakan Gurunda. Wah, parah ini parah kata-katanya. Gurunda. Itu Alkitab Apa Sabianus? Alkitabnya Bunda itu di Diam belakang, dulu. di belakang Wes, Alkitabnya dengerin. jauh. Dengerin. Alkitab itu bahasa apa? Apa itu? Alkitab itu apa artinya? Bahasa apa? Alkitab ya, Alkitab, kitab suci. Dari mana ngambil kata itu? Soal yang begitu bang, kita mau teologi yang bisa jawab. Karena saya Berarti ini kau yang nyolong. orang-orang biasa saja. Kau yang Tapi nyolong baru kau yang nuduh. Nggak bener lu. tidak. Pertanyaan saya bang, kenapa Alkitab terus yang dibahas setiap saat? Kok Al-Qurannya simpan dalam lemari, Alkitabnya simpan di atas meja? Karena Sebenarnya kan yang Bibelmu, simpan di atas meja itu Al-Quran. dengar Oten, dengar Anus. Bibelmu nyolong kata Allah, kata-kata Al-Quran. Makanya kami bahas. Di dalam Bibelmu, Nabi kami kau tuhankan, kau paksakan Tuhan. Padahal Tuhanmu itu yang mati terkutuk tuh, Galatia 3:13 tuh. Tuhanmu terkutuk. Kalau Nabi kami enggak diangkat, makanya kita luruskan. Kenapa dibahas tuh Bibel sering dibahas? Karena kau ngambil istilah-istilah Al-Quran. Sudah disampaikan Gurunda tadi Bang Zuma. Kata Allah di Bibelmu tuh kau nyolong dari mana kalau bukan dari Al-Quran? Ayo. Oke Bunda, saya jawab. Alkitab dengan Al-Quran itu Bunda jauh, ya jauh. Al-Quran itu abad ke-7 baru ada. Justru ya. jauh. Sedangkan Terus kenapa kau Alkitab nyolong? pertama. Terus kenapa kau nyolong mengambil kata Allah? Kau duluan, Bibel duluan. Tapi kenapa kau ngambil kata Allah? Malah kau maling kata Allah. Yang belakangan. Kenapa? Nabi Rasul. Kan di Bibelmu itu Theos, dewa. Original Bibelmu kan Yunani. Kenapa kau maling kalau kau duluan? Kenapa dia berkela di bawah orang? Bunda, dengar dulu boleh? Itu kenapa? Jangan dengar kenapa kau ngambil itu. Kau sok-sok duluan tapi kau maling yang belakangan. Kenapa? Aduh. Alkitab yang mana duluan? Al-Quran atau? Iya, oke. Kau duluan di kanon di abad 3 wala abad 4. Di kanon tuh dikanonisasi oleh Bapak Gereja Roma. Bibelmu dengar.
Bibelmu bahasa Yunani, di kanon di Roma sana oleh Bapak Gereja. Tapi kenapa kau maling kata Allah? Yang kau pakai itu apa? Di dalam ada Theos, ada apostol. Hah? Begini, Apa dia Bunda, bolos? pertanyaan Jangan bilang begini. Saya tanya kau, kenapa kau duluan tapi kau malah maling? Maling dengan yang belakangan. Kenapa? Apa kau nggak bisa berdiri sendiri tanpa kemalingan? Tanpa kau ngambil-ngambil istilah orang? Saya tanya dulu, kenapa kau duluan? Oke, kau duluan. Bible di kanon di abad 3 sampai abad 4. Itu di kanon oleh Bapak Gereja di Roma. Bibelmu itu dari Roma, Yunani. Makanya Bibelmu bahasa Yunani, Theos. Theos itu di Bibelmu originalnya. Kenapa jadi Allah? Itu nama sembahan, nama Tuhan kami. Kenapa kau nyolong? Padahal kau duluan. Ngapa kau duluan? Kau justru yang nyolong. Kenapa? Jawab, coba suruh jawab. Silakan, Bro. Tidak ada itu mau ini. Pokoknya tanpa Alkitab Al-Quran itu tidak ada. Justru Al-Quran itu yang Kau nggak bisa jawab tapi kau nuduh. Coba kau buktikan kalau kau nggak nyolong. Buktikan, ayo. Gini aja deh, Buktikan. saya kasih solusi ya Bianus. Kalau kamu nggak punya ilmu, gini aja. Mending kamu keluar, kembali ke pohon. Kembali ke habitatmu. Kau diskusi nggak ada ilmu, bro. Malu-maluin. Oke? Kembalilah ke habitatmu ya. Coba tahu kau punya temanmu di sana, dia pohon gitu. Bercengkerama, nyambung itu kalau kau diskusi di atas pohon. Di pohon, habitatnya monyet apa, Bang Andi? jangan malu lah. Kita diskusi dulu. Apa itu? Ya tinggal tunjuk data, argumenmu itu, kebenaranmu itu. Coba kau kasih perbandingan data. Kalau kami bisa buktikan bahwa kata Allah di Bibelmu itu kau ngambil, kau nyolong punya orang Islam. Nama sembahan orang Islam itu Allah. Secara KBBI, ya Allah itu nama sembahan, nama Tuhan orang Islam. Sekarang saya minta data pembanding atau apa ya jawabanmu gimana, dari mana kau ambil kata Allah itu. Karena di Bibelmu itu Theos, dewa. Theos itu dewa. Karena asal agamamu itu dari pagan Roma Yunani sana. Dewa-dewa mereka sembah tuh. Nuduh-nuduh kami Al-Quran itu berasal dari Biblos. Mana ada? Alkitab aja kau nyolong itu kata Alkitab. Bibelmu itu Biblos. Sekarang jawab, kalau kau nuduh-nuduh, ayo. Mana kata Allah Tidak, itu? ini Dari hanya mana kau ngambil? saya hanya ambil poin saja, Bunda, karena ada juga penonton yang menilai. Kalau kau ambil poin, berarti kau nggak ada otak, nggak ada ilmu kau, cuma nuduh, nggak ada rujukan. Tidak, Bunda. Nuduh kau. Sekarang buktikan, jangan lagi nuduh kami ya. Kalau kamu nuduh, tolong buktikan tuduhanmu. Kalau kami bisa buktikan bahwa kau maling, kami bisa buktikan bahwa kau maling. Mau saya buktikan kau maling. Di Bibelmu itu original, Bibelmu itu Yunani. Karena agamamu itu dari pagan, dari Roma. Pusat Kristen di mana sekarang? Katolik tuh. Di Roma. Kristen mula-mula itu Katolik. Kalau kau Protestan itu abad 16. Baru ada Martin Luther itu protes-protes. Abad 16. Tuh. Bibelmu aja beda dengan Katolik. Maling kalian itu. Kau yang nuduh padahal kau yang maling. Maling teriak maling kau. Justru sebaliknya itu, Bunda. Ya buktikan. Coba ada Ya, itu kata-kata, coba ada istilah-istilah Yunani di Al-Quran kami, coba. Apa yang kami ambil dari Biblosmu yang bahasa Yunani? Begini, Bunda. Apa yang kami ambil? Begini-begini. Sekarang buktikan tuduhanmu kalau kita ngambil dari Biblosmu itu. Kau yang duluan, tapi kau yang maling sama yang belakangan. Bagaimana maling yang di belakang? Ya, itu di Al-Quranmu dari Tidak mana masuk ambil kau akal. kata Allah? Itu di terjemahanmu di Tidak ada Biblosmu. masuk akal sama sekali itu. Ya, Bunda, itu tidak buktikan. masuk akal. Sekarang kata Allah di Bibelmu dari mana kau nyolong? Dari mana kau nyolong kalau bukan dari Al-Quran kau maling Itu di sudah Al-Quran? tercatat dari abad Ya pertama, mana? Bunda. Buktikan mana? Sudah Mana kata tercatat Allah? dalam kitab, tidak ada berubah-ubahnya itu. Mana kata Allah? Kita lihat ya original Bibelmu bahasa Yunani ya. Kita lihat di Bibelmu kalau itu Theos. Pemaling. Nih, saya bukakan ya. Sebaliknya yang maling. Ini saya bukakan. Sebentar saya tendang ke Masa neraka. Alkitab abad
Abad Nih. pertama kok dimaling abad ke-7, bagaimana masuk Terus akal? dari mana kata Allah Iya. itu? Ya lanjut Itu Gurunda. sudah Kalau tercatat dari abad pertama, Bunda. Sudah hei, tercatat. kalau dari abad pertama sampai hari ini masih menggunakan teos, lalu kami juga menggunakan teos, kami yang maling. Tapi faktanya kalian di abad pertama menggunakan teos, tidak menggunakan kata Allah. Nanti di Indonesia setelah penjajah datang membawa agama Kristen, baru kitab kalian itu mengambil kata Allah. Itu namanya maling. Itu fakta. Itu kan logikanya Abang. Sekarang Tapi kitabmu tidak itu sesuai faktanya. abad pertama bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Kitabmu. Ya bahasa Yunani lah. Nah, bahasa Yunaninya Allah apa? Ya Allah lah. Di mana ada Allah bahasa Yunani Kak Blam? Astagfirullahalazim. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Lampet. Bener-bener. Jangan. Netizen Makassar larang kita mengucapkan kata keplampet itu nggak bagus ternyata. Halo. Menindong Tidak ada pala. Al-Quran itu. Mana, abad mana, kelima mana? tadi. Mana? Maling. Mana? Tidak ada maling. Yang di belakangan itu yang maling. Yang belakangan lucu ikut-ikut ente, saja. lucu ente itu, lucu. Anda yang lucu, ente. Anda yang lucu. Tolong Karang-karang kamu Anda. tunjukkan kepada saya bahasa Yunani dengan kata ALLAH itu di mana? Silakan. Saya tidak pandai bahasa Ibrani, saya tidak pandai. Makanya jangan kau dompala, Kardoba. Kau tidak ada ilmu tapi kau ngotot. Itulah Kristen. Kristen itu cuma modal congor. Yang penting ngomong. Benar tidaknya yang penting otakmu ngomong yang aja. bau. Dasar pemakan asu. Dasar murni. Emosi. Emosi dia. Makanya Tidak ada emosi, saya tidak ada emosi. kalau agama penjajah itu memang mental penjajah. Mental penjajah itu selalu merampas hak orang. Nah, termasuk kata Allah, dirampas oleh agama penjajah ini. Habis itu dia mengaku kita yang merampas. Tabiat kalian itu memang Iya. tabiat penjajah memang. Faktanya. Fakta Sudah apa? fakta kan. Apa fakta Kitabnya apa? Abang itu yang Coba saudara tunjukkan dalam bahasa Yunani kata Allah itu apa? bisa masuk akal ke teman-teman. Alkitab keluaran abad pertama. Bagaimana mau masuk akalmu? Akalmu nggak Dengar berfungsi. dulu. Inilah Saya masalahnya tanya kamu. samamu, kitabmu itu bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ya, saya jawab. Dengar dulu. Begini. Begini ya kan? apa? Masuk Begini akal apa? gak? Alkitab. Kitab suci itu keluaran abad pertama dan sudah tercatat di dalam sepenuhnya, tidak ada ubah-ubah. Justru kitab yang selepas Bahlul, pemakan babi. Kutanya lagi samamu ya. Ini saya sopan nih, saya nggak marah, saya nggak menghujat dan saya tidak menghina. Bahlul, pemakan babi. kepala otak. Kutanya samamu, kitabmu di abad pertama bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Bahasa Yunani lah. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu ada kata Allah enggak? Ada. Di mana? Tunjukkan. Di dalam Alkitab. Halo, abangku. Dumpala. Kardo. Dumpala. Lah iyalah. Halo. Allah kok bahasa Yunani. Masa masuk ke bagaimana itu Alkitab keluaran abad pertama kok dimaling abad 7 masuk akal itu? Tidak masuk akal sama sekali. Ya kamu karena otakmu itu nggak berfungsi, isinya cuma dedak. Justru kepala otakmu tidak berfungsi, Bang. Hancur. Kitabmu itu bahasa Yunani yang dipakai di situ kata theos. Theos masuk ke Indonesia harusnya dewa. Bukan jadi Allah. Tidak ada dewa, tidak ada dewa. Lah, theos Allah artinya itu apa? artinya. Theos Justru artinya apa? Theos. Allah. Apa? Allah. Dompala. Allah. Justru Anda yang Dasar tidak pandai bahasa Ibrani. Agama Anda yang tidak penjajah pandai bahasa kayak Ibrani. gini. Bahasa Ibraninya itu Eloa. Eloa bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya diganti menjadi Theos. Inilah kalau pencuri, maling. Dompela. Tidak begini, Bang. Begini.
mental penjajah Halo, gini, Bang. merampas, mengklaim punya orang, kata dia punya dia. Tidak ada Mentang-mentang penjajah, penyembah tidak dewa ada itu penjajah ada di itu. abad pertama, Kitab suci itu tidak ada mengambil penjajah, barang tidak ada orang, peperangan, tidak ada. mengambil barang orang, dibilang punya dia. Nah, inilah kalau mental perampok, Halo, mental Bung penjajah. Roy, ini Itu kitab abang itu yang maling. Dia maling. Tidak masuk akal, Bang. Tidak masuk Gak akal. malu. Ya akalmu memang ada Tidak akalmu. masuk akal. Emang ada akalmu? Ada akalmu? Ada. Ada. Saya ada Kalau akal, Abang tidak ada akal. Kalau ada akalmu, kenapa kau jadi Kristen? Syarat menjadi Kristen tidak boleh berakal. Justru saya ada akal, saya masuk Kristen. Saya orang Oke, Kristen. kutanya samamu, Itulah saya kutanya ada akal. samamu. Gantian Masuk boleh nggak? akal nggak pencipta langit dan bumi ini punya nonot? Masuk akal nggak? Hah? Masuk Apa akal itu? nggak? Apa itu? Masuk akal nggak pencipta langit dan bumi memiliki penis? Hah? Masuk akal? Nah, ini masalahnya ini. Kalau saya beri penjelasan tidak masuk kitabnya abang juga. Enggak, jawab Ini aja lagi. dulu. Masuk akal tidak? Pencipta langit dan bumi itu punya senjata penis. Masuk akal? Dengar dulu, belum terjawab tadi, Bang Suma. Enggak, saya mau Pertanyaan tanya belum sama kamu. terjawab. Kalau kamu berakal tidak mungkin jadi Kristen, itu jawabannya. Orang-orang yang menjadi Justru Kristen itu saya- adalah orang-orang yang tidak berakal, makanya jadi Kristen. Paham? Justru saya punya akal, makanya saya orang gantian nggak? Kristen. Iya, Gurunda, kalau kau izin punya akal, saya- Pertanyaan saya, kalau kau punya akal, masuk akal nggak Tuhan itu punya biji zakar? Nah, masuk akal nggak? Dengar dulu, belum terjawab. Jangan dulu lompat. Ya, izin. Mama, Saya kasih Gurunda, saya kasih Teos itu silakan. dewa. Ini dewa Teos ya. Ini Tidak, Tuhanmu dengar dewa. Itu Teos. Besarin host. Dengar dulu. Dengar Host dulu. besarin. Kamu mau tadi kan jawabannya, di kita besarin ya. Dengar. Teos itu Mustahil. dewa. Nih, kau diam dulu. Nih, Mustahil. dewa. Di dewa ya. Dewa ya. Dewa. Peten dewa. Dua, tiga, pencet satu, enam. apa ini? Apa itu dewa? Nih. Iya. Teos. Iya, biasanya Abang. Teos. Dewa Tuhanmu dewa. Itulah. Aduh, boleh gantian nggak ini? Jadi debat kusir ini jadi. Iya, Josafat sabar. Itu temannya lagi Ternyata- bicara temannya. Ternyata Kristen ini Iya, ini penyembah saya dewa. mau bantu Bang Sabiano Dewanya sebenarnya. disembunyikan dengan mencuri kata Allah. Memang abang ini suka-suka begitu. Haleluya. Gak malu. Ternyata terbukti penyembah dewa. Dewanya diumpetin dengan menggunakan Terbukti apanya? merampas, Apanya terbukti? merampas kata Allah. Pelukan. Lukat. Maling. Teos. Gak malu. Agamanya maling, istilah Allah dicuri. Dewa. Harusnya dewa di Tidak Bibelmu. masuk Kenapa akal. jadi Allah? Tidak masuk begini. Ya memang Bunda. karena kau nggak Dengar pakai dulu. akal. Kau itu nggak pakai akal memang. Nah, Sudah ditanya tadi justru Anda apakah yang tidak pakai Tuhan akal. itu pantas berkelamin? Itu akalmu diuji. Dengar Tapi dulu, kau belum malu terjawab. jawab. Kau. Apalagi, hei, Anus, apalagi? Kan udah jelas Ya, tuh. dengar dulu. Bang. Ya, Anus, dengar dulu nggak dong. usah lagi. Akui dulu bahwa agamamu adalah agama perampok. Akui dulu. Kristen merampok Agama kata Anda itu Allah agama dari Al-Quran. perampok. Lah, buktinya tadi kata Theos Sebaliknya berubah jadi perampok. Allah. Hei. Kata Theos Hei, berubah dengar jadi dulu. Allah. Kata Theos berubah jadi Allah. Kenapa? Padahal di situ dewa. Siapa yang merampok sekarang? Ayo. Tidak ada dewa di situ, tidak ada. Tidak ada dewa. Rampok. Memang abang itu biasa mau comot-comot ayat Alkitab, begitu. Lah itu tadi apa itu, Lul? Tadi itu apa, Lul? Ya, Apa itu- tadi itu yang ditunjukkan, Kisah Lul? para Rasul 14:11. Buka Kisah para Rasul 14. Iya, Apa itu, dengar Lul? dulu. Tuhanmu itu dewa, dewa itu Theos, Theos bukan Allah, Lul. Iya, Nggak kalau ada mau malu. Memang pencuri itu nggak ada malu. Tidak ada pencuri itu ketangkap langsung mengaku. Pasti kesana sini dulu alasannya. Nanti terakhir bubaru, iya Pak, maafkan saya Pak. Memang kami begitu Pak diajarin untuk merampok. Sukanya bahasa Alkitab, sukanya hari-hari bahasa Alkitab. Al-Qurannya simpan dalam lembar ya dibahas. Harus karena Aneh, agamamu aneh, ini aneh. lebih bahaya dari Aneh, narkoba. betul. Paham kau?
Hei, bagi aneh kami betul. umat Aneh, Islam, aneh. agamamu itu lebih bahaya 1000 kali lipat dari sekedar narkoba. Paham? Begini bang, Karena sepatutnya agamamu itu mengajarkan anak Adam untuk menjadi gila tak berakal. Paham kau? Itu fakta. pengajaran abang itu yang Itu tidak masuk akal. fakta, itu real. Pedis, itu fakta. Coba kau buka kitabmu sekarang, Filipi 1 baik diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara kemudian berdusta, dengan cara berpura-pura, propasis dalam bahasa Yunani. Begini, Bang. Aku Yesus, Begini. aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi kamu mau mengajarkan tentang Yesus dengan Dengar cara dulu. mengelabui, Ya. dengan cara kemudian berpura-pura, itu dong. Kalau sudah ngerti gitu, Cabiano sudah boleh ngomong ke jangan saya ini. ngotot Dengar dalam dulu. kebodohan, jangan.